Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai layanan bimbingan konseling ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Ya. Kita lanjutkan dengan memperkenalkan diri. Saya akan memperkenalkan diri dan moto hidup saya. Nama saya Nailil Muna, moto hidup, jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Silahkan kalian bisa memperkenalkan diri dari Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Diastuti. Moto hidup. Moto hidupnya kejar apa yang dimimpikan kita. Selanjutnya Mas Mukti, silahkan. Perkenalkan, nama saya Mukti Utomo. Moto hidup saya tetap semangat walaupun itu disakiti. Silakan Anjay. Mas Anas. Perkenalkan, nama saya Anas Ansori. Moto hidup, bisa merasa, jangan merasa bisa. Silakan Mbak Nadifa. Saya Nadifa Salsabila, moto hidup, jadilah orang yang baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pengenalan tentang pengertian bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan dan tindakan individu. Dalam bimbingan kelompok ada asas-asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari layanan bimbingan kelompok hari ini, yaitu untuk membantu siswa mengenal dan memahami cara meningkatkan konsentrasi belajar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi di Zoom. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Sekarang saya akan meng-share materi ya. Jadi yang pertama, pengertian konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Kalian ada yang merasa susah untuk berkonsentrasi dalam belajar? Ada yang merasa seperti itu? Tidak ada ya. Selanjutnya saya akan lanjut ke faktor penghambat dalam konsentrasi belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri seseorang. Ada faktor jasmaniah, yaitu jasmani, sedang tidak berada dalam kondisi normal atau sedang sakit. Yang kedua, faktor rohani, yaitu kondisi mental seseorang yang mengganggu konsentrasi, seperti cemas atau sedang gugup, depresi, takut, seperti itu. Lalu ada faktor eksternal, yaitu berasal dari luar diri seseorang atau lingkungan. Misalnya ruang belajar yang sempit, kotor, suhu udara yang panas, udara berpolusi, bau tidak sedap, penerangan yang kurang, suara bising, fasilitas yang tidak memadai, orang-orang sekitar lingkungan yang mengganggu aktivitas belajar, dan lain sebagainya. Cara atau tips meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, lakukan persiapan sebelum belajar, yaitu dengan mempersiapkan alat tulis atau mungkin mempersiapkan makanan, minuman, sehingga ketika lapar kita tidak terganggu oleh hal itu. Sehingga konsentrasi belajar tetap ada dalam diri kita. Yang kedua, menghindari gangguan atau eliminasi distraksi selama belajar.
banyak sekali gangguan yang berpotensi mengalihkan perhatian saat belajar. Ada gangguan dari luar seperti bunyi pemberitahuan HP atau notifikasi IG atau Twitter atau Instagram, itu dapat mengganggu konsentrasi belajar. Apalagi kita belajar online sekarang ini. Lalu gangguan juga ada dalam pikiran kita misal mau belajar tapi kita terganggu oleh pikiran kita sendiri. Kita dapat melakukan cara seperti ini. Ketika kita terganggu oleh pikiran, kita ucapkan 1, 2, 3, stop, lalu hilangkan pikiran itu. Atau bisa juga dengan menulis pada kertas dan menulis hal penting dalam kertas supaya kita bisa mengingat kembali setelah belajar. Yang ketiga, menetapkan target atau tujuan yang jelas. Dengan menetapkan target atau tujuan yang jelas, jika di tengah jalan ketika sedang belajar merasa capek, kita punya alasan untuk mendorong diri mencapai target. Target bisa berupa jumlah soal yang akan dikerjakan, jumlah materi, atau lama waktu belajar. Selanjutnya, yaitu kurangi multitasking, jadi konsentrasi tidak kemana-mana. Multitasking itu kayak kita sedang belajar, terus kita tiba-tiba buka WA, atau kita belajar, kita buka berita-berita yang tidak penting, atau membuka hal-hal yang tidak penting, yang tidak sesuai dengan isi pelajaran, itu multitasking. Jadi hindari itu supaya konsentrasi belajar kita tetap terjaga. Lalu temukan lingkungan belajar yang tepat. Jadi setiap orang punya lingkungan belajarnya sendiri-sendiri. Ada yang suka ketenangan, ada yang suka suara-suara alam, ada yang suka mendengarkan musik untuk membangun mood atau meningkatkan mood, sehingga harus disesuaikan dengan kebiasaan belajar setiap orang. Lalu temukan metode belajar yang tepat. Setiap orang juga memiliki cara, kebiasaan, dan gaya belajar yang berbeda. Jadi kita bisa mengetahui terlebih dahulu cara atau gaya belajar kita seperti apa. Ada yang menghafal materi, ada yang suka membuat ringkasan, ada yang dengan membayangkan, membaca, mengerjakan soal. Jadi kita pilih metode belajar yang sesuai dengan diri kita. Lalu ada sugesti mental, tanggung dikit lagi nyampe. Maksudnya kita bisa mensugesti mental kita ketika kita sedang mengerjakan 10 soal dan sudah sampai pada nomor 7, tapi kita kehilangan fokus atau kita ingin berhenti, maka kita dapat berbicara pada diri sendiri, tanggung dikit lagi nyampe. Nanti kita akan mendorong diri sendiri untuk mengerjakan soal itu dengan penuh fokus. Selanjutnya, kita berikan reward pada diri saat berhasil berkonsentrasi dan memenuhi target belajar atau mengerjakan tugas. Misalnya dengan mentraktir diri sendiri, atau nonton film favorit, atau melakukan hobi kita sendiri. Jadi dengan memberi reward pada diri, kita dapat lebih semangat dan berkonsentrasi karena tahu ada reward yang menanti. Lalu yang ke-9, olahraga dan konsumsi makanan sehat. Dengan olahraga kita dapat membangkitkan hormon endorfin yang dapat membuat kita fokus lebih lama. Jadi kita bisa melakukan stretching atau olahraga ringan sebelum belajar. Yang selanjutnya, makan makanan yang baik dan memiliki asupan gizi yang cukup itu juga dapat menjadikan kita fokus karena kita tidak lapar. Selanjutnya, miliki istirahat yang efektif. Dengan beristirahat, kita bisa meningkatkan fokus lebih baik karena kita tidak mengantuk atau merasa lelah karena kurangnya istirahat. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami materi dari yang saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham. Ya, sudah. Kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya, kalian ingin membahas materi tentang apa? Ada yang ingin memberi saran? Manajemen waktu aja, Bu. Jadi, untuk itu saya akhiri. Sebelum itu, kalian sampaikan saran dan kritik untuk layanan bimbingan kelompok hari ini ya. Mulai dari Mbak Tri, silakan.
Selanjutnya, Mas Mukti, silakan memberi saran dan kritik. Saran saya, nek bisa kedepannya lebih dimatangkan untuk materinya dan kritiknya untuk Mbak Nailil. Iya. Nek bisa dipersiapkan sinyalnya kan ya jelek ya Mbak Nailil. Iya, Mohon maaf jelek. ya. Iya, tidak. Ya itu aja. Selanjutnya Mbak Nadifa. Ya, kritiknya ya itu sinyalnya mungkin bisa dikuatin lagi atau gimana gitu. Iya, Itu aja sih, Mbak. iya. Silakan Mas Anas bisa memberikan saran dan kritik. Buat penjelasan yang detail dan tidak mempersulit kata-kata aja. Kritiknya ya sinyalnya cari tempat yang agak lebih baik dulu. Iya. Baik, saya akhiri. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi